Hari ini tentang apa ya Pak ya? Ada bocoran tentang apa? Tentang Suku. Sejarah. Sejarah apa nih Pak?
Pandawa, Kuba, yang terakhir. Duduk. Ada yang masih ingat mengenai bang? Itu tentang apa dulu? Besar hari Jumat. Baik, kali ini kita akan mempelajari terkait mengenai meneladani para ulama Indonesia. Ada yang kenal nggak siapa ulama Indonesia yang ulama yang berjuang untuk Indonesia? Bukan salah satunya. Jaga. Hamzah Al-Mansuri. Nuruddin bin Ali Ar-Raniri. Ya betul ya, itu salah satu ulama yang sangat belakang dalam itu dalam perjuangan capaian pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa dapat mengetahui umat Islam di Indonesia dengan baik dan benar. Capaian yang kedua, siswa dapat mengenal wajah-wajah daripada tokoh ulama Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menyebutkan nama-nama tokoh ulama Indonesia dengan baik dan benar. Itu merupakan capaian pembelajaran yang akan kita pakai dalam pembelajaran kita. Oke, lanjut. Selanjutnya umat Islam di Indonesia. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya umat Islam di Indonesia dari dahulu itu sudah sangat sekali karena melalui penyebaran yang sangat banyak. Menurut kata UNAP, jumlah umat Indonesia itu ada sekitar 229 juta jiwa, atau jika dipersenkan itu sekitar 87,2% dari seluruh umat Islam. Seluruh masyarakat di wilayah Indonesia itu banyak. Namun walaupun banyaknya, kita tidak boleh yang namanya kita tetap saling menjaga satu sama lain dalam pemahaman. Oke, lanjut. Kita mulai. Orang ulama di Indonesia. Nah, penyebaran Islam di Indonesia merupakan hasil dari para ulama dalam menyebarkan daripada agama Islam. Penyebaran agama Islam itu kayak gimana, Pak? Dan mereka itu berdakwahnya dengan kehidupan, dengan kemampuan mereka, dan ilmu yang mereka miliki. Dan tentu mereka menjebak daerah-daerah yang mereka ingin dakwah. Ini mereka sampaikan ilmu yang mereka miliki. Pada masa itu Belanda amat sangat mengkhawatirkan akan ulama dan dakwah ini. Kenapa? Karena para pengikut mereka pada zaman dahulu itu sedikit makin banyak. Jadi itu dikhawatirkan para Belanda pada masa itu sedang bekerja, mengkhawatirkan masa itu terjadinya suatu peristiwa apa yang disampaikan. Namun itu merupakan salah satu tujuan dari ulama untuk menyampaikan dalil. Lanjut, kita masuk pada ulama yang ini ada Abu Novi Dawawi Al-Baghdadi. Ada yang pernah mendengar nama beliau? Belum, Pak. Nama siapa? Al-Baghdadi. Belum, Pak. Sepertinya belum, Pak.
Oke, ini salah satu kitab. Nah, ingat, ini foto beliau. Pak, siapa namanya tadi? Pokoknya belakang itu Abah Dhani. Ahmad Dhani. Al-Tanari, Aiban. Alban Aiban. Pak tulis dulu. Ingat ya, ini ya. Pokoknya ingat nama kawannya ini Abdul. Kalau ingat namanya awalnya. Nawawi. Nah, dia diketahui ya Nawawi kami yang mana dia pada masa itu dilahirkan pada bulan Mei di Jakarta, Setang Market. Nah, beliau juga pernah menjadi imam Masjid Nabawi dan mengabdi sebagai seorang pengajar selama 10 tahun. Nah, dia juga seorang tulis tentang beliau ulama, juga sebagai seorang tulis. Ada beberapa kitab yang beliau tulis. Salah satunya yang terakhir, yang pertama itu ada Sulam al-Mu'aja secara Ada yang tahu kitab tersebut membahas terkait mengenai apa? Yang pertama itu membahas terkait mengenai fikih. Membahas mengenai tuntutan dalam pelaksanaan ibadah sholat, cara bersuci, dan lain-lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Garaki al-Ubudiyah Syarah Nakal Bidayah al-Bidayah. Itu kitab yang kedua. Kitab yang kedua membahas terkait mengenai apa, Pak? Kitab yang kedua membahas terkait mengenai pelaksanaan ibadah sholat, cara bersuci, dan kaidah pelaksanaan sholat menurut mazhab Imam Syafi'i. Itu kitab yang kedua. Terus kitab yang ketiga itu membahas terkait mengenai yang tentang tujuh menunjukkan rahasia tentang cabang keimanan. Jadi itu kitab yang ketiga. Ingat ya. Ini tadi siapa? Abdul. Yang kedua, Syekh Yusuf Ahmad Nasir Al-Bukhari. Ada yang tahu beliau dari mana? Namanya aja udah jelas, Al-Makassari. Di Goa, Sulawesi Selatan. Goa, Sulawesi Selatan. Al-Wahyu. Nah ini faktor beliau. Syekh Yusuf. Wahyu. Ini bidah beliau merupakan salah satu seorang ulama sufi dan berjuang kemerdekaan juga dalam kawasan yang merupakan dosa dalam bangsa di kawasan Indonesia dan Nusantara. Nah, beliau tidak hanya memperjuangkan dakwahnya dengan melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang menurut beliau ingin didatangi, namun beliau juga menyempatkan dirinya untuk menulis berbagai karya. Dan di sini Bapak telah mengambil 3 karya beliau yang beliau buat selama itu judulnya Matalib As-Sadiqin. Ada yang tahu isinya menjelaskan terkait mengenai apa? Bukan sholat. Bukan zikir. Zikir. Usaha manusia untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Ada lagi. Bahasa yang lebih Wahyu.
Ya sinonim itu dengan adab itu apa? Norma. Norma. Moral. Juga Moral Pak, moral. Akhlak. Akhlak. Adab, akhlak. Apa itu? satu lagi. Coba adab. Etika. Etika, Terus yang kedua, terkait pikir, saya yang tahu itu membahas kaitannya apa? Pikir. Ya, lain. Kata abang yang ini zikir katanya. Zikir. Ya, zikir sama Apa ini dulu Pak? yang kata kedua, dia zikir. Oh, zikir. Ya, betul ya. Jadi seperti membahas mengenai zikir. Cuman tahu juga yang zikir. Terus yang ketiga ada sakidat an-najah. Nah, saya pernah baca sebelumnya kita tersebut. Tidak. Belum. Pak. Belum, Jadi Pak. kita yang ketiga itu membahas terkait mengenai tentang sholat dalam sholat wajib. Jadi itu yang tadi. Ingat ya, ini siapa tadi? Yusuf. Yusuf. Abdul Mahasin. Abdul Wahyu. Ada Bismillah. lanjut. Syekh Yusuf Abdul Samad bin Abdullah Al-Wilawi Al-Alimani. Panjang namanya. Beliau Palembang. pada tahun 1904 Masehi apa? Tinggal Palembang dia, lah kan Palembang. Palembang. Wafat pada tahun 1904 jadi pada usia 85 tahun. Nah, beliau merupakan ulama besar dari Palembang, betul yang dikatakan Abang datang. Kemana beliau melalui ajarannya seperti tahu dakwahnya dan karya-karya ilmunya. Yang merupakan ajaran tasawuf melalui kitab-kitab seperti Al-Salikin dan Hidayat Al-Salikin yang menjadi ajaran spiritual di pesantren Nusantara. Nah, di sini beliau ada beberapa karya. Yang pertama itu ada Zahratul Murid fi Bayani Kalimah Al-Tauhid. Itu membahas terkait mengenai tauhid, yakni ajaran yang membahas mengenai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, terus yang kedua itu Hidayatus Salikin di Sulukin Maslatil Mustaqim, membahas terkait mengenai soalan akidah dan ibadah. Kan betul soalan di akidah, saya kita ibadah yang ketika kita melaksanakannya itu cenderung kita merasakan ada yang kurang itu. Jadi itu yang dia bahas di sini. Terus yang terakhir Surah Salikin juga di mengenai membahas terkait mengenai ilmu tasawuf, namun beliau kuat dalam bahasa Melayu. Contoh mudah kuat Melayu dalam mempelajari ilmu tasawuf. Itu kitab yang ketiga. Baik. Saya Yusuf saya minta juga ada. Nuruddin bin Ali Oke, lanjut. Nuruddin bin Ali Ar-Rabi Al-Miri. Ya. Dari mana asalnya itu, Bang? Asal dari suku Quraisy. Apa tuh? Di dalam turunan suku Quraisy. Iya. Iya. Ya, beliau merupakan salah satu kelahiran di India, Gujarat.
yang merupakan ulama sufi dan penulis asal Quran juga, yang berperan penting dalam penyembahan dan penguatan Islam di Kesultanan Aceh. Aceh. Oh. Nah, berikut ada beberapa kitab yang buat Belum pernah. Belum pernah. apa itu Hasil kitab yang membahas mengenai mengenai cara kita beribadah itu hanya semata-mata kepada Allah, bukan sesuatu kayak misal nih kita beribadah cuman apa yang kita inginkan itu tidak wujud kepada Allah. Kayak misal sholat, maunya sholat nih karena dia kaki nampak sama orang yang dia mau. Oh, itu kocak sih. Salah. Kocak. Nah, kalau kita paham kan? Paham. Jadi kalau ibadah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Enggak kepada Allah untuk semata-matanya beliau lah yang kita. Nah, beliau menjelaskan adalah agama Islam pada abad ke-15. Beliau juga menjelaskan agama berbasis tiga klasik, yakni penerapan bagaimana cara berakhlak yang baik, bukan berakhlak yang buruk kali melalui akhlak. Beliaulah dan beliau bertakwa dengan Oke, di sini ada beberapa. Yang pertama Al-Sirat Al-Isra'i itu ibadah mata-mata yang tadi. Terus yang kedua itu membahas Gustanis Al-Salatin di Fikhi Al-Awalin wa Al-Akhir. Itu membahas terkait mengenai ilmu kedokteran. Nah, bayangkan seorang ulama dia tidak sekolah tinggi, tidak ada kayak kita sekarang ini ya harus berapa tahun, berapa tingkatan dalam untuk meraih yang namanya profesi sebagai dokter. Kitab tersebut membahas terkait mengenai ilmu kedokteran dan kesehatan seperti pengobatan, bedah dan lain-lain. Itu yang kedua. Terus yang ketiga hidayat al-hadith wal tafsir. Itu membahas terkait mengenai hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama yaitu mengenai tafsir, jadi anjuran, dorongan, motivasi, janji dan pahala. Terus yang kedua tafsir, hadis yang membahas mengenai ancaman. Yang kedua, takdir ancaman, terus peringatan dan juga tanda takdir dan takdir itu. Terus nah ini foto. Foto siapa? Mayu. Tidak. Ya, ini ya, ini. Ini ya, ini yang jago panjang siapa? Wahyu. Kalau bapak nanya, nah kalian bisa tahu ya. Jadi ingat. Nurulin bin Ali Al-Anir. Terus yang selanjutnya bin Ali Al-Singkiri. Oke, dia lahir pada 1915 dan wafat pada 1993. Dia merupakan ulama besar dari Aceh, mana dia dalam membuat tradisi Indonesia. Nah, dalam Islam itu mengembangkan tasawuf ibarat atau pendekatan juga atau yang menjelaskan salah satu
Ini ada beberapa karya beliau yang Bapak ambil. Yang pertama itu ada al-Qur'an. Hasil Mawais Al-Bidri Muhammad Al-Haq Al-Siyah Al-Bidri. Bilang dikit dari hukum Islam. Itu membahas terkait mengenai hukum etik dan Hukum Islam. ya betul dan hukum Islam. Yang pertama, terus yang kedua apa? Apa? Bidri apa? Kan itu Yang kedua kan ada terjemah Mustafid. Naskah pertama Membahas tafsir. mengenai apa? Tafsir. Ya, tafsir lengkap daripada terus yang ketiga, tapi tafsirnya dalam bahasa apa? Melayu. Ya, sama kayak tadi ya. Bahasa Melayu. Yang ketiga, terjemahan hadis Al-Qur'an. Hari yang salah satu dan kelihatan ini bapaknya belum. Lanjut. Kita Muhammad Soleh bin Abu bentar. Itu tahu. Iya kayaknya. Ini fotonya. Rauf. Ya, tahu. Syekh Abdurrahman bin Al-Talimi. Pak, Ini. kan ada Pak Ali Sokar. Oke, selanjutnya Muhammad Soleh Iya. bin Umar Al-Fatih. Beliau lahir di Jakarta 1920 dan Muhammad ada descendant 1993. Nah, dia juga lebih dikenal sebagai Kiai Soleh Jaya. Itu merupakan salah satu panggilan beliau. Nah, dia juga merupakan yang berperan penting dalam perkembangan Islam di Indonesia melalui pemikiran dan ilmuwan dan juga apa karya beliau yang pertama itu tulisannya kitab Munjiat yang membahas mengenai tentang tasawuf Syarah kitab Al-Hikam membahas mengenai tasawuf. Terus yang ketiga itu kata itu membahas mengenai tentang hukum cara bersuci. Jadi Hukum bersuci. itu ada dibahas di dalam suatu kitab. Terus yang keempat kitab as-salat. Tata cara menjaga sholat. Ya, kitab salat. Jadi itu patut untuk di Diamalin. diamalin. Karena tulis ya. Terus yang terakhir itu ada kitab terjemah Al-Abid ala Jawhara Tauhid menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah dalam matn Imam Abdul Hasan Al-Asri dan Imam Abu Asr Al-Tridi. ya. Jadi itu kitab Mansur. ya. Nah, ini foto beliau. Oh, Muhammad Soleh ya, Pak. Oke, tidak kenal ya? Kayak kenal, Pak. Ingat ya? Soleh. Oh, ini yang itu warna. Kayak saya pernah lihat itu, Pak. Iya. Yang itu lah. Di bawah tuh. Itu mana itu ditulis tuh? Dinding rumah luar biasa, Pak. Dia tadi Muhammad Soleh bin Umar juga pernah menjadi guru dari tokoh besar dari pendiri organisasi besar di Indonesia, yakni NU Muhammadiyah. Siapakah itu? Ya iya dia Mas Sari. Pak Soleh. Betul. Ya dia Mandalan. Itu yang Muhammadiyah. Jadi dia pernah menjadi guru dari Mandari. Kelompok besar ini daripada Katanya Muhammadiyah bikin dia merupakan seorang ulama sufi atas dalam membuka dan menjelaskan penting dalam penyebaran Islam. Setelah ini melakukan dalam
Nah ini Hamzah Al-Fansuri. Al-Fansuri. Kawan jatuh. Ya. Jatuh ini ya. Paham? Sampai sekarang mengenai Udah coy jatuh. ulama. Kalau udah paham, Bapak minta kalian Enggak mau. Jangan Pak. Cek Ciko. Ya, silakan. Yang depan tuh Pak, yang bisa terbang Pak, yang depan tuh Pak, yang depan tuh. Tidur Pak. Aduh. Espreking, pimpinan espreking. Ya udah benar. Ya, silakan. Ini uang apa nih? Kalau ada situ ya. Ya, jadi udah. Bang, Hamzah Al-Fansuri. Iya Pak, iya Pak. Siap. Biar yang tengahnya, yang tengahnya. Biar tengahnya nih. oh iya. Yusuf Abdullah. Biar kami benerin Pak. Abdul. Tanya. Iya. Sudah. Tanya. Abdul Samad bin Abdullah. Dua, tiga. Ah. Jangan aku. Udah cukup. Ayo cukup. Tiga buat. Apa ini Pak? Walaupun bukan. Ayo, satu ya. Dari mana Pak? Muha. Jalan. Maju ya bagi. Mantap Cok. Jadi pagi. Tak salah lagi. Jadi gini, Tuan Ayu. Kan ada tiga Bapak Yusuf. Wahyu. Saya nampakkan gambar ini. Nanti kita buka. Soalnya kita kan meringkat dulu. Oh iya Pak. Biar bisa jaga aja Pak. Begini ya, Jaga dia Pak. Jaga dia aja Pak. Yunus Pak, Yunus. Harus nama lengkap loh. Kalau yang di depan sudah tahu jawabannya, langsung jawab aja. Saya jago ya. Apa Pak? Saya jaga Pak. Jaga. Jaga dia. Jangan tuh. Papa. Takut jatuh Pak. Aturannya paham. Ayo Nan, mana? Ya Junan.
Di Beda, foto bapak ini. Bang, jawab. Tadi itu memori yang juga. Ketika tak penilai. Anjing. Paham. Beda. Oh, ini. Cowok. Pakai kopiah. Benar. Kopiah. Pakai kopiah. Cowok. Santa Claus. Abdul Abdul Somad. Oh iya. Siapa tuh, Jok? Kok Abdul Somad, Cok? Weh. Ya, Pak, lanjut, Pak. Ayo lagi aja. Orang jago mau main. Nggak ada. Abdul Somad. Abdul Somad. Respect, Pak memorinya habis Pak. Pak, kelihatan Pak. Boleh. Nah, ini. Oh itu Kopiah. Rusak. Cowok berkopiah. Pakai kopian dan ada jenggot. Jenggot. Kayak kopiah tak ada jenggot. Kopiah tak jenggot. Jenggot tuh. Abdul. Woi, satu lagi. Woi, kurang apa? memorinya habis Pak. Ya, punya video betul. Bang, maju bang. Bang, maju bang. Woi, kuku Jok, parah begir. Udah astaga namu. Sekali, Cok. Hebat, cara main. Lihat sini, ya Bapak. Lihat, matanya dibuka lebar-lebar. Buka. Cen gila. Ini mataku. Apa? Jago teman. Woi, jago tebak sama.
paling muda ya. Saya banyak hapus. Terkenal. Ingat siapa yang belum. Terakhir satu. Ayo somat. Putih. Soleh. Abdul Samad. Betul. Bapak udah enggak? Ada somat tuh. Kali betul tuh. Tidak dulu Aldiawi. Sudah. Habis weh. Bapak kan gini Semua ya. Bapak langsung segini. Apa enggak nulisnya? Bilang dulu Samsudin gitu aja. Abdul Ali. Wah, nggak boleh sapu. Apa dah lu? Padahal dia bukan juga ada yang mau. Ada anak Razak. Itu Bapak. Siapa aja? Jawa Sanggau. Jauh sanggau. Weh, mending aku bilang jauh saya daripada aku. Wah, sanggau kalah, sanggau. Wah. Ih, ngono-ngono. Wah, aku pilu. Ini gua apa sih? Wah, acan nulis enggak? Wow. Yang no aja. Rahmat Rahmat Tawan itu asik. Gua sayang udah dulu dah. Kalau tidur aku behel. Kasih kucing. Dan gua sayang banget sama lu. Kayaknya nang jangan kasih kucing lo nang. Gua sayang banget sama lu dan. Gua sayang banget. Bayu dia. Bawa bapak. Aku Weh Barcelona. 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 Ada Barcelona. Ada Barcelona. Oh iya, tanda gaya. Ini yang menang ya kan? Yang maju kan? Oh iya, tanda. Bapak ada yang pakai dia satu soal. Coba kalian kerjakan di kertas lengkap. Enggak. Oh, masih refleksi. Soal ya. Pengko judi.
Ini. Surya. Cik, Surya. Analisis Tapi kita sih tahu. laporan ulama Indonesia. Punya ayo. Kurang aja. Ini baje. Lah. Weh, pen aku hilang semua, weh. Habis sholat lah, weh. Habis sholat. Kayak elit pen Habis sholat ke? Weh, apaan? Do guys, do. Guys. Pasaran ya. Sekarang sama aja enggak ya, Kak? Susulan gitu apa sih? Gue bilang depan. Depan. Dari terakhir. Ibu bilang di depan. Ini bisa hari ini. Ibu bilang minggu depan, aku nanya dah. Hari Rabu otorisasi. Apa tugas apa? Tugas apa ini? Kau yang nganter ibu kan? Ibu nganter kau. Mau susulan yang lain. Kan berakhir. Aku sama kau ya? Ibu itu sama ibu. Bisa apa pak? Beranai gitu ya Pak ya. Beranai gitu ya Pak ya soalnya. Duh gatal, duh gatal. Woi, pernah bilang tuh. CS. Habis itu pernah bilang. Sedih ya. Iya. Berarti coach itu dulu. Banyak tahu dulu. Analisis. Berarti peran ulama Indonesia semuanya lupa ya? Peran ulama Indonesia semuanya berarti. Berarti kita menganalisis semua ulama Indonesia dari maksudnya misalnya kita ambil ulama ini misalnya Syekh Rahman misalnya Allah misalnya itu saja satu boleh lagi apa satu ulama boleh menit lagi coba nanti bebas milih kan Pak ulama siapa aja Seksuali. Syekh Abdul Rahman
September. Ini mau dihilang. Oh, kan ada CCTV. Oh, CCTV. September. Suara doang, Cok. Kok mana Cok? Wih, gatel, ya. Kok mana? Ada HP kawan. Sabar. Sabar lah. Tak. Buku kau enggak? Lighter ni banci kau tu buku siapa? Siapa ni? Itu dia. Abdul Muti. Harus ada ulangannya ke Pak kalau sekarang. Salah satu aja, Pak. Bebas. Kalau misalnya sekarang Mau keseluruhan boleh. jadi tidak disebutin nomornya. Tengah. Ini soalnya analisis kawannya menjawab. Dia melakukan laporannya secara kamu dalam penyampaian dalam politik makin banyak makin bagus banyak apa? Berarti itu sebutin perannya tuh dari 3 lah Pak ya? Tahu lah ya. Bebas, banyak. Bebas. Apa Bang? Berarti kita selisih peran itu dari 3 pendidikan, dakwah, lembaga agama. Dalam penyebaran Islam di Indonesia baik Atau ini pilih depan satu? baik kayak jadi kalau mau bikin tiga daripada tadi boleh satu pun boleh. Itu dia. Berarti saya ambil Abdul Budi. Itu dia menyebar Islam dalam pendidikan itu. Boleh. Wah, siapa tadi?
Kalau ulama ini cuma satu tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Apapun enggak makan kalian. Beliau menganut ada salah satu ulama Indonesia yang ajaran beliau itu dengan apa yang dilaksanakan oleh uang partai. Ini masih ya dalam Indonesia masih kita bahas kan? Coba kalian lihat. Pak namanya Udah. Jadi Pak. Ajaran daripada ulama ini ternyata bertentangan dengan ulama yang lain. Menurut saya, paham? Bang, tidak boleh ulama. Ini juga. Caranya itu ulamanya. Ke analisislah kan ulama. Kan ulama tuh kayak gimana? Kalau misalnya dalam menyampaikan dakwah buruk ulamanya, nah kamu analisis kayak gini, misal dari peran ulama itu dalam menyampaikan yang namanya dakwah pada bagian ini itu kurang baik. Jadi menurut saya seharusnya beliau menyampaikan dakwah itu begini. Ada tuh satu ulama yang kurang baik, beliau tuh menganut ajaran wujudiyah. Coba cari. Ya, gitu. Dan ada nama. Oh, udah jadi untuk kali ini apa tadi pembelajarannya terkait mengenai apa? Kalau ulama ada siapa saja?
tadi? Yusuf. Soleh. Abdul Samad. Masih ingat namanya? Cek dulu din. Banyak sekali peran-peran mereka dalam dunia pendidikan, agama maupun politik dan juga lainnya. Di akhir secepatnya kita mengadanikan mereka dalam berdakwah. Jangan lupa kita ladani nilai apa yang baik dari mereka. Oke, untuk hari ini sekian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih.